Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nano Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penanaman atau budidaya pohon pepaya Thailand atau menanam pepaya Thailand. Kalau pepaya Thailand ini satu buahnya itu bisa berbobot itu 2 sampai 3 kg. Untuk pepaya ini sangat baik untuk tubuh kita. Yang pertama untuk pencernaan, mungkin yang susah BAB atau yang sembelit atau yang apa ya, yang berhubungan dengan pencernaannya kurang baik atau mungkin sering sakit perut ya kan, pepaya Thailand ini bisa menjadi solusinya. Kenapa? Di zaman sekarang itu banyak banget obat-obatan, kan kita tidak dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi obat-obatan. Kenapa? Tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, pada video kali ini memberikan tutorial cara penanamannya yang benar, yang baik, tanpa modal, hanya tenaga saja. Tadi ikut modal ya. Nah, tapi kan tidak berikut dengan uang pastikan. Nah, karena lahan rumah saya itu sudah penuh dengan pepaya, penuh dengan pohon alpukat, pohon jeruk, pohon segala macam yang saya bisa tanam di depan rumah saya tanemin, di samping rumah, di belakang rumah saya tanemin. Nah, nggak ada tempat lagi, adanya ini di kebun, tapi saya tidak peruntukan untuk perkebunan, tapi untuk di rumah. Di rumah Anda mungkin di depan rumah, mungkin samping rumah, atau mungkin belakang rumah. Yang jelas ini kalau di samping rumah atau di belakang rumah atau di depan rumah, usahakan yang terkena sinar matahari lebih dari 6 jam, karena ini sangat bagus untuk pepaya Thailand ini. Tidak mudah terserang penyakit, apalagi hama-hama segala macam. Ini termasuk paling tahan dibandingkan dengan pepaya yang lain ya. Saya nggak mengatakan pepaya yang ini A B C D, enggak. Untuk yang lain ini sangat tahan, dan terus teksturnya itu sedikit keras, kenyal. Jadi kalau misalnya untuk membuat manisan atau membuat jus, ini sangat bagus, sangat enak. Dan kenapa? Karena kemanisannya itu tidak terlalu manis banget, dan juga tidak mengandung rasa asam ya. Jadi sangat bagus untuk pencernaan, apalagi yang menghindari rasa manismu. Sebelum kita lanjut ke videonya, tutorial kita, jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen. Penanaman ini tidak mengandung bahan kimia, entah itu pupuk, entah itu obat-obatan, enggak mengandung. Semua dengan organik yang ada di sekitar rumah kita. Apa aja ya sekitar rumah kita ya, banyak banget. Ada sampah kering, ada sampah organik, atau mungkin bakaran sampah yang tong sampah kita, mungkin yang untuk ada pembakarannya. Kalau nggak ada ya mungkin bisa organik. Yang penting jangan berbau dengan plastik atau kimia. Kenapa? Karena ini hanya menggunakan serba organik lah. Nah, di sini tidak dipungut biaya. Kenapa kalau dipungut biaya? Iya, kalau misalnya ada biaya itu 100.000, satu batangnya 100.000, itu cukup untuk penanaman 3 tahun. Nah, paling efektif sedikit ya, sedikit memberikan informasi. Paling efektif pepaya Thailand ini dipelihara atau dibudidaya selama 3 tahun, jangan sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun ketinggian ya, mungkin akan beresiko ya, mungkin bisa roboh kena angin atau patah lah pokoknya. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 tahun, karena produksi paling bagus pepaya Thailand ini dari 8 bulan sampai umur 3 tahun. Nah, sedangkan misalnya kalau udah produksi, berapa kali sih ngambilnya atau berapa kali masaknya? Nah, dalam 1 minggu pepaya Thailand ini bisa diambil 2 kali. Nah, yang sudah masak ini bisa 2 sampai 3 buah dalam satu batangnya. Jadi bayangin tuh, kalau misalnya bobotnya 1 aja 2 kilo, berarti kalau ada 3 berarti 6 kilo. 6 kilo dalam 1 minggu 2 kali, berarti 12 kilo dalam 1 minggu. Ini bisa dijadikan uang untuk dibawa ke pasar. Nggak boleh dibawa ke pasar ya,
zaman sekarang mungkin online kali ya, atau mungkin ke tetangga ya, bisa jadi. Nah, bisa dari solusi, mungkin aja bisa jadi diuangkan kan, siapa tahu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja tutorialnya cara penanaman seperti apa. Yuk. Oke, yang pertama kita siapkan dulu lubangnya. Ini adalah lubang galian yang untuk penanaman pepaya Thailand. Ini diameternya kurang lebih ya dari sini ini 20 cm atau 30 cm dengan kepanjangan 40 cm atau 50 cm dengan kedalaman 30 atau 40. Jadi simpel banget bukan? Nah, di sini saya menggunakan kayu yang sudah lapuk. Ini akarnya nanti akan meresap ke sela-sela sini, ke sela-sela sini misalnya. Nah, ini yang ke sela-sela akar pepayanya akan masuk ke sela-sela ini, akan memakan apa namanya nutrisi yang ada di pohon yang kayu yang lapuk ini. Kalau misalnya nggak ada kayu yang lapuk, bisa menggunakan arang, bisa menggunakan kayu apa namanya, kok kayu sih, kayak kayu lapuk, atau bisa menggunakan batu bata yang sudah hancur, tapi jangan terlalu lembut ya, usahakan batu bata segini besarnya, atau mungkin ya seginilah besarnya lah ya. Batu batanya bisa ditanam di bawahnya. Terus kalau misalnya nggak ada itu, adanya sampah dari daunan atau sampah-sampah dari bakaran, boleh, nggak apa-apa, sama saja membuat rongga di dalam tanah. Ini untuk berfungsi membuat akar semakin kuat selama dari proses penanaman 20 hari sampai 8 bulan seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, langsung masukkan aja ke dalamnya seperti ini. Lumayan pakai ini aja. Yep, segini dulu. Nah, habis itu kita timbun pakai tanah. Yap, seperti ini ya, timbun pakai tanah. Nah, seperti ini. Ini di bawahnya udah kayu ya, ada kayunya ini, Nah, kita timbun. Nah, kemudian kita masukkan lagi seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan lagi, kita timbun lagi. Timbun, ini udah ditimbun ya, yang kedua ini udah yang kedua ini kita timbun pakai tanah. Nah, seperti ini, jangan diinjek atau jangan ditekan, biarkan saja seperti ini. Nah, habis itu kemudian, nah ini dia bibitnya. Nah, oke, proses penanamannya usahakan, ini kan polybag ya. Nah, ini kan polybag, penimbunnya ini kan udah rata dengan tanah yang sedia kala, jadi jangan sampai masuk ke dalam, usahakan hanya segini. Usahakan hanya segini, kita sobek garis samping. Seperti ini ya. Nah, kita kali sedikit saja sampai kelihatan ini ya, kelihatan kayunya atau arangnya atau sampahnya. Usahakan sama kering ya, kalau sampah misalnya udah masih basah bisa di paling bawah, jangan yang paling atas itu bisa beku. Terus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan ditekan, pokoknya usahakan jangan ditekan ke dalam, tapi biarkan saja seperti ini. Nah, yap, udah siap. Kalau misalnya musim penghujan, misalkan sekarang kan udah musim penghujan, udah malah banjir ya,
Jadi ini bisa dipertinggi. Jadi polybagnya usahakan lebih tinggi dari tanah yang semula, bisa mungkin 5 cm atau 4 cm 3 cm, yang penting lebih tinggi dari lemah semula. Karena apa? Untuk menjaga kelembabannya. Dia tuh pepaya ini tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Kalau air terlalu banyak bisa busuk batang. Itu di sini busuknya. Nah, di sini lokasi busuknya. Jadi makanya ini dibuat seperti piramid ya, piramid atau mungkin segitiga, biar air yang jatuh atau hujan itu langsung mengalir ke sana. Airnya hanya seperti itu. Mudah kan? Simple bukan? Ya seperti itulah penanamannya. Sangat mudah bukan? Sangat simple bukan? Tidak membutuhkan uang. Ingat, di sini saya tidak menyarankan untuk memakai pupuk kandang. Kenapa? Pupuk kandang kalau bagi saya, ini saya pribadi ya, itu untuk di luar ya, bukan ditanam. Kalau ditanam, dia itu akan membuat tanahnya itu semakin padat dan menyebabkan apa ya, humus atau zat asamnya itu terlalu tinggi. Emang benar, pH-nya itu naik, cuma zat asamnya juga ikut naik. Zat asam itu bisa dikatakan untuk bahan yang berkayu, misalnya apa ya, buah tahunan, bisa pala, durian atau alpukal segala macam, itu bisa memakai pupuk kandang kalau bagi saya pribadi. Oh ya, pesan dari saya, ingat, raih prestasimu, jangan ekstasimu. Kedepankan kemajuanmu, karena kemajuan itu akan membawamu ke dalam sebuah kesuksesan. Salam dari saya, Nano Channel. Ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apapun komennya di dalam video atau channel saya, itu sangat berarti untuk pembangunan channel ini. Semakin memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda, apalagi di sekitar kita di masa pandemi seperti ini. Saya Nana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.